Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Kamis 5 Oktober 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal melakukan impor beras lagi pada tahun 2023 ini dan 2024 mendatang. Menurutnya, kebijakan impor ini diambil dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Diterangkan oleh Luhut, hal ini mengingat adanya ancaman El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi panjang, sehingga dikhawatirkan mampu mempengaruhi produktivitas pertanian di dalam negeri. Luhut juga memaparkan bahwa pada tahun 2023 ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, lagi-lagi impor beras. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Indonesia ini bisa dikatakan dijajah oleh impor pangan serta apakah memang ada mafia impor beras? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat kebijakan ekonomi publik. Beliau adalah Bung Dr. Fakhrul Ulum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakhrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih, Bung Fakhrul? Sehat, Bung? Alhamdulillah baik, baik, sehat. Alhamdulillah baik, Bung, menyikapi terkait dengan kabarnya yang mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan impor beras. Yang kali ini dikatakan bahwa 1 juta ton beras akan didatangkan dari Cina. Mengingat menurut yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, ini untuk antisipasi kemarau panjang akibat El Nino. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Fahrur? Apakah kebijakan tersebut ini sudah cukup tepat begitu? Mohon tanggapannya. Ya, memang secara fakta bahwa negeri ini sudah masuk dalam net impor dalam persoalan beras. Artinya apa? Antara ekspor dengan impor itu lebih tinggi daripada impor. Artinya sudah masuk dalam net impor. Benar-benar kebutuhan di dalam negeri itu harus ditopang oleh impor. Dengan konsumsi yang cukup tinggi ya, 35,3 juta metrik ton per tahun konsumsi beras. Sementara produksi beras kita makin tahun makin menurun, itu memang secara ekonomi itu mengharuskan adanya impor. Itu secara logika ya. Apalagi konsumsi orang Indonesia itu adalah 96 kilogram per kapita per tahun. Ini cukup tinggi tentang kebutuhan beras. Nah, sementara produksi kita makin hari makin turun. Inilah yang menjadikan negeri ini harus terus melakukan impor dan sekarang sudah masuk di dalam net impor. Net impor. Bukan impor sebagai suplemen, tetapi impor sebagai sebuah kebutuhan yang nyata. Nah, tahun-tahun sebelumnya kita sudah impor ke Thailand, itu 50% dari kebutuhan. Kemudian Vietnam 42%, India 5%, dan di Pakistan 3%. Nah, pada akhir tahun 2023 nanti itu masih akan impor lagi, diperkirakan sekitar 1 juta ton yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz dari China. Dan itu nggak berhenti, tahun 2024 juga akan lagi impor 1 juta ton lagi dari China. Nah, ini menunjukkan bahwa ketergantungan beras luar biasa tingginya. Kalau kita melihat persoalannya seperti ini, sebenarnya kalau hanya dari sudut pandang ekonomi, ya masih terkategori wajar. Karena apa? Karena sekali lagi dari sudut pandang ekonomi yang sekarang diterapkan lah ya, wajar. Karena apa? Karena kebutuhan melebihi dari produksi, mau tidak mau harus impor. Itu saja logika yang dibangun. Nah, kemudian amanat dari undang-undang itu kan memang harus ada 1,2 juta ton setiap saat harus ada di Bulog, 1,2 juta ton. Nah, sekarang sudah mulai menipis, kurang dari 1,6 juta ton yang ada di cadangan beras pemerintah itu. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, karena cadangannya itu menipis, sementara katanya nanti akan ada El Nino ini.
dan produksi terus menurun, mau tidak mau maka harus impor, harus impor. Itulah logika ekonomi. Nah, tentu telaahnya tidak sesederhana itu sebenarnya, ya. Tidak berhenti sampai di logika ekonomi dan amanat undang-undang bahwa harus menyediakan beras dari impor itu. Nah, kalau kita telaah lebih jauh, ternyata persoalan ini tidak sekedar transaksional, begitu kita nggak punya lalu kemudian kita impor. Karena apa? Karena ini adalah bahan baku. Karena ini adalah kebutuhan pokok, sehingga tidak boleh berhenti hanya pada transaksi perdagangan saja. Tetapi harus ada pengupayaan yang lebih maksimal dan mengerahkan semua komponen bangsa, komponen masyarakat, para ahli, ya di bidang pertanian dan sebagainya untuk duduk bersama membicarakan agar dalam jangka panjang tidak menjadi ketergantungan karena ini adalah bahan pokok. Selain itu, negeri ini adalah negeri agraris di mana sumber daya akan produksi beras itu tinggi, potensinya tinggi, masyarakatnya cukup, tinggal di pedesaan, wilayahnya subur. Kenapa harus jatuh kepada perangkap ekonomi ansih, yaitu ekspor impor? Itu yang kemudian menurut saya yang jadi permasalahan. Jadi belum adanya koordinasi yang cukup solid dari semua elemen untuk menciptakan ketahanan pangan menurut saya. Gitu Bung Ya, Aziz. baik, Bung. Kalau kita melihat dari isu yang beredar, ini kan rencananya impor berasnya kan berasal dari China, yang beberapa pihak juga mengatakan bahwa dari sana ini tidak aman begitu karena mengandung timbal. Nah, apakah hal ini itu masih hanya sekedar isu atau seperti apa ini? Anda Oh, melihatnya? gini. Kalau soal timbal, itu sebenarnya dulu beberapa peneliti dari Amerika, dari Eropa sudah melakukan penelitian tentang beras-beras yang diimpor dari China, juga dari mana ini Vietnam, itu memang disinyalir mengandung timbal yang cukup tinggi. Toleransi timbal di dalam makanan pokok seperti beras itu adalah harusnya 0,01 miligram per kilogram, harusnya 0,1 lah. Di dalam penelitian beras-beras yang ada di Cina, yang ada di Vietnam dan sebagainya itu memang cukup tinggi, 0,03 miligram per kilogram. Jadi ini sudah melebihi ambang toleransi timbal yang boleh ada atau partikel keras yang ada di dalam makanan pokok itu. Jadi itu beberapa penelitian, misalkan tahun 2013 diadakan penelitian, tahun 2019 kemarin diadakan penelitian, memang cukup tinggi timbalnya ya. Jadi sampai 0,03 miligram per kilogram, ada residu kadmiumnya. Nah, dari mana timbal itu? Ya dari udara, dari kontur tanahnya, dari pupuk yang dipakai itu, pupuk anorganik itu menjadikan timbal itu menjadi tinggi gitu. Nah, terlepas dari setelah diadakannya berbagai riset dan riset itu dipublikasikan, apakah kemudian ada pengurangan timbal dengan melakukan upaya-upaya perbaikan pola tanam apa tidak? Ini yang menurut saya perlu diadakan penelitian lebih lanjut pada akhir-akhir tahun ini. Karena penelitian tingginya timbal itu dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sementara penelitian terbaru kita belum lihat jurnal publikasinya. Gitu Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat impor sendiri, ini kan bisa dikatakan hampir setiap tahun ya, Indonesia itu mengimpor beras dari luar negeri. Yang terbaru di rencana tahun 2023 ini alasannya karena ada El Nino, sehingga kemudian menyebabkan kemarau panjang, ya, stok kebutuhan di dalam negeri tidak mencukupi. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung, melihat hal tersebut? Ini seolah-olah terjadi setiap tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani kebutuhan pangan rakyat Indonesia ini tidak cukup baik begitu? Iya, kalau kita lihat defisit neraca beras pada pada bulan-bulan akhir di 2023 ini sudah jatuh ke defisit. Itu artinya kita harus melihat kinerja 1-2 tahun sebelumnya kemarin. Kenapa tahun 2023, akhir 2023 kalau kita lihat neraca beras kan
neraca beras bulanan kan sudah defisit gitu. Mulai bulan Oktober nanti, Oktober, November, Desember itu sudah defisit loh neraca beras kita. Nah itu kan berarti ada satu persoalan pada 1 tahun 2 tahun yang lalu, berarti tidak diantisipasi dengan baik kalau menurut saya. Lalu kemudian harus ada yang salah, harus ada si kambing yang berwarna hitam menurut saya. Apa itu El Nino, ya kan? Nah, oleh karena itu, maka kalau memang El Nino itu berkepanjangan tiap tahun selalu ada, harusnya ada antisipasi. Nah, siapa yang harus dilibatkan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, semua elemen yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini harus dilibatkan. Tidak boleh kemudian hanya berpikir ekonomik ansih saja. Pokoknya barang kurang lalu impor, toh di sana juga barang melimpah. Apalagi kemudian kalau impor bisa menekan harga. Padahal memang oke, dengan melakukan impor itu bisa menekan harga, tetapi itu jangka pendek. Dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi petani. Menurut saya seperti itu. Jadi sekali lagi antisipasi menurut saya yang kurang ya dengan tidak melibatkan semua unsur. Saya punya kenalan beberapa orang pertanian. Nah, mereka ternyata dari hari ke hari itu sibuk bikin laporan, laporan dan laporan, tetapi realisasi di masyarakat itu masih jauh dari apa yang dilaporkan. Nah, itu mungkin sekelumit tentang persoalan ketahanan pangan kita ya. Jadi formalitas laporan itu yang malah dijunjung tinggi, sementara realisasi kerjanya itu yang belum. Itu sekelumit kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat di dunia pertanian. Nah, ini harus dikoreksi menurut saya. Ya, baik, jika impor di dalam jangka pendeknya ini merugikan petani, lantas kalau di dalam jangka panjang, ini dampak dari impor seperti apa ini, Bung Farur? Bisa dijelaskan, Oh, terutama menurut saya semakin dampaknya terhadap merugikan. petani dan Indonesia ini. Iya, semakin Silakan, merugikan. silakan. Dalam jangka pendek saja ya, dalam jangka pendek itu ruginya petani adalah sudah terlanjur menyiapkan apa namanya pertanian itu ya bibit sudah mahal, pupuk mahal, ya kan? Terus kemudian tenaga kerja sekarang juga sudah sangat mahal sekali. Tenaga tanam itu mahal, tenaga pupuk mahal. Air juga sekarang sudah semakin sulit ya misalkan. Akhirnya ketika harus mengeluarkan biaya produksi misalkan per kilo apa namanya sekitar 10.000 atau 9.000 per kilo. Nah, tiba-tiba ketika dijual itu harganya ya nggak bisa memenuhi itu misalkan. Belum lagi nanti tiba-tiba harus kedatangan beras-beras impor, ya beras impor. Nah, yang harganya jauh lebih murah, itu dalam jangka pendek petani ini sudah dirugikan. Ya. Dalam jangka panjang bagaimana? Dalam jangka panjang tidak hanya petani yang dirugikan, tetapi dalam jangka panjang hampir semua konsumen di Indonesia pun juga dirugikan. Karena apa? Karena impor itu mengurangi apa namanya ini anggaran belanja negara yang otomatis nanti harus ditambah lagi anggaran belanjanya dari mana itu penambahan pajak ya penambahan hutang yang itu harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia di APBN itu. Berarti impor ini tetap saja merugikan kalau memang itu kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi impor itu mestinya untuk membangun sebuah negara adalah industri. Industri tinggi yang kita belum mampu itu impor. Tetapi kalau sesuatu yang sudah bisa diprediksi, bisa dioptimalkan, itu mestinya tidak impor. Itu mestinya tidak impor. Nah, jadi seperti itu, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Tetapi juga ini ada anggapan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa menjelang pemilu ya, menjelang Pilpres seperti menjelang 2024 tahun pemilu ini lagi-lagi ada opini atau pemberitaan akan impor. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung? Terkait dengan hal tersebut, apakah memang selalu hal ini terjadi karena ada mafia di dalam impor beras atau memang pemerintah bisa dikatakan gagal di dalam menciptakan ketahanan pangan. Tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Fahrur? Saya kira soal mafia beras itu harus diteliti ulang, menurut saya ya. Kalau mafia impor pada umumnya sudahlah semua orang sudah pada tahu ya, tidak perlu kita jabarkan sudah pada tahu bagaimana mengambil keuntungan dari rente aplikasi undang-undang itu. Gitu. Jadi undang-undangnya sudah ada, terus kemudian
untuk menyikapi undang-undang itu, lalu dilakukan kegiatan ekonomi dalam hal perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional itu ada banyak rente yang dikejar itu oleh apa namanya pengambil kebijakan dari para pengusaha itu. Itulah gambaran dari sistem ekonomi yang kapitalistik oligarki. Itu ada rente di sana. Nah, di situ nanti akan ada banyak mafia. Itulah logika politiknya seperti itu. Nah, kok kebetulan kemudian dengan tahun politik, maka sebagian orang mengkaitkan sebagai dana kampanye dan sebagainya. Tetapi itu tentu perlu pendalaman yang lebih dalam. Saya tidak punya datanya ya, saya tidak punya datanya. Tetapi secara keterkaitan logika, yang namanya rente dalam sistem ekonomi kapitalis dalam perdagangan internasional itu akan selalu ada. Dikhawatirkan ya impor beras yang sampai tembus 2 juta ton ini ada kaitannya dengan rente-rente itu Bung Aziz. Ya, baik. Kalau melihat dari penjelasan Anda tadi ya, bahwa impor beras ini sangat membahayakan Indonesia, baik jangka panjang dan juga jangka pendek tentunya. Lantas kemudian solusi terbaik agar kita ini bisa menstop impor, ini pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia ini harus melakukan apa ini, Bung Fahrur, supaya kita Saya bisa pikir terbebas dari impor? tata ruang tanah di Indonesia harus diperbaiki kembali ya. Terus kemudian juga pola pembangunannya juga harus ditata lagi. Terus kemudian juga eh, tidak sebegitu mudahnya investor masuk lalu kemudian membabat habis lahan-lahan pertanian. Sekarang ini banyak lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hutan itu kemudian digeser begitu saja dengan dalih investasi. Nah, seperti kasus di Rempang itu kan kasusnya juga kasus tanah adat misalkan. Atau di Trenggalek misalkan berapa itu 12.000 ada ribuan hektar yang kemudian akan digeser karena adanya investasi emas misalkan. Nah, itu semua harus ditata, tidak bisa seperti itu. Yang pertama berarti mempertahankan kontur, tekstur lahan pertanian, bahkan perlu melakukan ekstensifikasi gitu. Dan selain itu juga melakukan intensifikasi dan pengembangan teknologi. Itu semua tentu bisa dilakukan. Karena apa? Negara mempunyai segalanya. Negara mempunyai segalanya. Kalau memang punya goodwill, keinginan yang baik untuk menjadikan swasembada, saya yakin sangat bisa. Cuman persoalannya adalah mau apa tidak. Kemudian didikte oleh investor apa tidak. Kemudian sibuk mengejar rente apa tidak. Itu menurut saya. Ya, baik, Mas Aw, penjelasan yang luar biasa ini. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada Bung Dr. Fahrul Ulum atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di channel yang sama dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.